got some. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai perbedaan individu dalam belajar mata kuliah psikologi pendidikan dengan dosen pengampunya Ibu Rahmi Dwi Febriani SPD M.Tosel. Pokok pembahasannya, pertama ada gaya belajar, yang kedua ada siswa bersiko dengan segi tipe kepribadian, latar belakang sosial ekonomi, yang ketiga ada anak kebutuhan khusus, yang keempat ada pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Nailon dari Jamba dengan NIM 22231073, dan rekan saya Najma Yeti Aulia dengan NIM 22231075. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu konsep gaya belajar, yang mana gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, baik di sekolah ataupun dalam situasi antar pribadi. Nah, di dunia pendidikan, istilah gaya belajar mengacu khusus untuk penglihatan, pendengaran, bahkan kinestetik. Selanjutnya, pengertian gaya belajar menurut para ahli. Pertama, dalam Mak Fungsong dan Indianti 2006 menjelaskan bahwa gaya belajar merupakan kecenderungan untuk mengadaptasi suatu strategi belajar tertentu. Nah, menurut Deporter dan Henardi 1992 menyebutkan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari cara seseorang baik menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya belajar. Pertama, gaya belajar visual. Sesuai dengan gaya belajar penglihatan visual, penglihatan dan bayangan mental, mereka tertarik dengan warna, bentuk, dan gambar-gambar hidup. Untuk jenis kedua yaitu gaya belajar auditorial. Sesuai dengan gaya belajar auditorial merujuk pada pendengaran dan pembicaraan. Mereka lebih suka mendengarkan daripada membaca ataupun menulis. Gaya belajar ketiga yaitu kinestetik, bahwa sesuai dengan gaya belajar kinestetik merujuk pada gerakan besar ataupun kecil. Selanjutnya yaitu konsep tipe kepribadian. Nah, kepribadian adalah segala bentuk perilaku, sifat dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang yang digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain, bahkan terhadap lingkungan. Setiap individu manusia mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Kepribadian merupakan dinamika sebuah organisasi psikofisik fungsional manusia yang berubah menjadi pola-pola tingkah laku yang spesifik dalam menghadapi kehidupan. Nah, untuk tipe kepribadian menurut para ahli, setiap individu manusia mempunyai tipe kepribadian yang berbeda. Ada yang memiliki karakter lemah lembut, ceria, bahkan ramah. Ada pula yang punya kepribadian lain seperti pemalu, keras kepala, ataupun sebagainya lainnya. Nah, kepribadian menurut para ahli dapat dijelaskan ataupun diungkapkan oleh para ahli mulai dari Hippocrates dan Galenus. Yang kedua ada Chi Ge-chung, Gerard Hemas, juga bahkan Edward Spangler. Nah, tipe kepribadian menurut para ahli pertama yaitu tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus, yang mana para ahli kedua di atas dia membagi menjadi 4 macam tipe kepribadian. Yang pertama tipe sanguinis, yang mana tipe ini ditandai dengan adanya sifat yang aman, bersemangat, lincah, bahkan individu yang menyenangkan. Dan yang kedua yaitu ada korelis, yang mana tipe ini memiliki kepribadian yang biasanya akan tampil lebih hangat, aktif, pasif, serta cepat dan berintegrasi dan keras. Yaitu ada melankolis, yang mana orang yang memiliki kepribadian melankolis akan cenderung lebih suka berkorban, tipe perfeksionis, analisis, dan memiliki sifat emosi yang cukup sensitif. Nah, untuk tipe keempat yaitu ada flegmatis, yang mana tipe kepribadian berikut adalah yaitu seseorang yang hidupnya terlihat cukup tenang, namun gampang dan tidak pernah merasa terganggu dengan orang lain. Menurut tipe kedua yaitu menurut Ji Jung, yang mana kepribadian ini dibagi menjadi dua. Pertama ada extrovert, yang mana kepribadian ini biasanya dimiliki oleh orang yang perhatiannya diarahkan ke dirinya sendiri. Nah, ciri atau sifat yang dimiliki oleh seorang
ekstrovert ini adalah mereka lancar dalam bergaul, berbicara di depan orang banyak, ramah, suka berteman, bahkan mudah menyesuaikan diri dalam lingkungannya. Nah, yang kedua ada introvert, yang mana seseorang yang mempunyai kepribadian introvert adalah orang yang berkebalikan dengan kepribadian ekstrovert. Nah, di mana perhatian seseorang introvert lebih fokus ke dalam dirinya sendiri. Nah, sifat kepribadian ini yaitu dia lebih cenderung diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, malu, canggung, bahkan lebih suka melakukan apapun sendiri. Yang mana yang ketiga adalah tipe kepribadian menurut Gerald Hines, bahwa tipe kepribadian menurut ahli ini dapat dibagi menjadi 7 macam. Pertama ada kepribadian, bahwa orang yang memiliki tipe kepribadian ini akan mempunyai rasa kekeluargaan yang cukup baik. Tipe kedua yaitu ada korik, yang mana tipe ini memiliki sifat yang agresif, pemberani dia dalam bekerja, optimis, bahkan suka dengan hal-hal yang nyata. Dan tipe ketiga yaitu ada sentimental, bahwa kepribadian sentimental ini memiliki sifat yang cenderung bersikap emosional, pintar dalam berbicara, senang dengan kehidupan alam, bahkan tidak terlalu suka dengan keramaian. Nah, untuk jenis keempat yaitu ada neurodivergent, yang mana tipe kepribadian ini memiliki sifat yang cenderung mudah naik darah ataupun pemarah. Nah, yang kelima yaitu amalgam, yang mana amalgam memiliki tipe kepribadian yang bersifat intelektualnya yang kurang, tidak memiliki jati diri, ataupun mudah terombang-ambing. Nah, untuk jenis selanjutnya yaitu ada pragmaticity, yang mana tipe kepribadian ini mempunyai sifat yang lebih sabar, tenang, tekun dalam bekerja. Nah, untuk jenis terakhir yaitu ada sanguinis. Tipe ini yaitu tipe kepribadian yang memiliki cenderung akan bersifat tibat dalam mengambil keputusan. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai permasalahan sosial ekonomi. Status sosial ekonomi didasarkan pada penghasilan pekerjaan, pendidikan dan gaji sosial sangat mempengaruhi sikap pelajar terhadap sekolah, baik pengetahuannya, kesiapan belajarnya, bahkan pencapaian akademisnya. Nah, siswa yang berasal dari keluarga yang berpendidikan rendah ataupun ekonomi rendah dapat mengalami tekanan yang mempunyai andil bagi praktik penghasilan anak, pola komunikasi dan harapan yang rendah, dan dapat memungkinkan akan kurang menguntungkan bagi anak-anak ketika mereka memasuki sekolah. Materi selanjutnya yaitu anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Berkaitan dengan istilah disability, maka anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki keterbatasan di salah satu atau beberapa kemampuan, baik itu bersifat fisik seperti tunanetra dan tunarungu maupun bersifat psikologis seperti autis dan ADHD. Anak berkebutuhan khusus dalam belajar memiliki perbedaan dengan anak normal. Semakin berat tingkat kecacatannya, maka semakin kompleks cara belajarnya. Anak berkebutuhan khusus memerlukan modifikasi dan rentang waktu yang berbeda dibandingkan dengan peserta didik yang normal. Upaya pendidik dalam mengajar anak berkebutuhan khusus yang pertama yaitu perlunya dilakukan identifikasi kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan menyusun program pembelajaran individual yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Dan yang kedua yaitu pendidik perlu menyediakan ruang belajar yang nyaman bagi anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, pendidik perlu berkomunikasi dengan baik dan menggunakan nada bicara yang jelas dan positif agar anak mau mendengarkan. Yang keempat yaitu pendidik perlu memanfaatkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus seperti bercerita atau menggunakan audio visual. Yang kelima, pendidik perlu bersabar dan konsisten dalam mengajarkan anak berkebutuhan khusus serta mencari tahu apa yang menjadi kesukaan anak. Dan yang terakhir yaitu pendidik perlu membangun komunikasi yang baik dengan orang tua anak berkebutuhan khusus untuk meningkatkan daya eksplorasi, rasa percaya diri, dan karakter anak. Pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik merupakan pendekatan yang mengharuskan guru mengajarkan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik per individu. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan setiap peserta didik mendapatkan hak belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan memberikan waktu yang cukup untuk peserta didik membangun dan meningkatkan kompetensi, numerasi, dan literasi.
Selanjutnya yaitu prinsip pendekatan pembelajaran pada keberagaman. Yang pertama yaitu kelas dengan kondisi peserta didik yang beragam, di mana guru dan peserta didik memahami materi yang mengelompokkan peserta didik. Cara mengakses pembelajaran dan elemen kelas lainnya merupakan alat yang bisa digunakan dalam berbagai cara untuk menunjukkan keberhasilan individu dan seluruh kelas. Yang kedua yaitu keberagaman datang dari hasil penilaian yang efektif dan terus-menerus dari kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kelas yang bervariasi, perbedaan peserta didik diharapkan dapat dihargai dan didokumentasikan sebagai dasar untuk merencanakan pembelajaran. Prinsip ini mengingatkan kita akan hubungan dekat antara penilaian dan tugas. Yang ketiga yaitu semua peserta didik mempunyai pekerjaan yang sesuai. Dalam kelas yang bervariasi, tujuan guru adalah agar setiap peserta didik merasa tertantang terus sehingga pekerjaannya menarik atau menyenangkan. Yang keempat, guru dan peserta didik dapat bekerja sama dalam pembelajaran, di mana guru mengakses kebutuhan belajar, memfasilitasi pembelajaran, dan merencanakan kurikulum yang efektif. Beberapa cara dalam menerapkan pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik meliputi pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru harus mengolah metode dan pendekatan yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan setiap peserta didik. Yang kedua itu ada asesmen awal pembelajaran, di mana untuk menilai kesiapan masing-masing peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang, maka guru akan memodifikasi rencana pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Yang ketiga yaitu ada fase perkembangan, di mana peserta didik menjadi fase atau tingkat perkembangan yang menunjukkan capaian yang harus dicapai peserta didik disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhannya. Guru memahami berbagai perbedaan, di mana guru harus memahami berbagai perbedaan peserta didik seperti kondisi hambatan dan mengadaptasi pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima itu ada inklusi dan kesadaran, di mana dalam konteks pembelajaran, keberagaman peserta didik di kelas umum dapat berpartisipasi menjadi dua, yaitu peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus. Dari materi keberagaman yang telah kami sampaikan, ada sebuah quotes dari Panji Pragiwaksono, yaitu, bukan urusan kita membuat seisi bumi menjadi seragam. Tugas kita hidup nyaman, damai, bahagia dengan perbedaan tersebut. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami dari kelompok 13, saya Najma Yati Aulia dan rekan saya Nadira Wulandari Jamba, meminta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.